Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahri Munjar dalam tutorial Java. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul aplikasi pembayaran gaji karyawan. Untuk itu kita harus membuka terlebih dahulu NetBeans. Di sini saya mempunyai beberapa form tentang pembayaran gaji karyawan. Yang pertama adalah form master. Form master ini adalah tampilan utama yang terdiri dari beberapa fungsi, yaitu file, edit, view, dan help. Di file sendiri ada login. Login ini akan masuk ke form admin. Begini source-nya. Source form admin dari form master, maka dia akan masuk ke new form utama set visible true. Ini berfungsi untuk apabila saya menekan tombol itu, maka di menu item itu akan keluar form baru, yaitu form utama. Setelah itu, ini adalah form utama yang dari tadi itu akan masuk ke sini. Di form utama ini terdapat login. Login ini terdiri dari ID dan password. Lalu kita bisa tekan login ini, atau tidak jadi, atau mengcancelnya. ID dan password ini menggunakan database, koneksi dengan database di mana ID dan password telah ada di database, dan apabila ID dan password cocok, maka akan login ke form selanjutnya, yaitu ada dua tipe, yaitu ada yang sebagai admin dan ada yang sebagai user. Untuk yang sebagai admin, maka seluruh hak aksesnya diberikan penuh, yaitu penginputan data, penambahan data, dan sebagainya. Tetapi untuk sebagai user, maka hak aksesnya dibatasi, yaitu hanya mempunyai hak akses untuk melihat gaji, berapa gaji yang didapatkan oleh karyawan tersebut. Untuk source-nya, seperti biasa, import Java SQL connector untuk mengkoneksikan. Lalu ini mengambil library dari koneksi untuk get koneksi. Nah, ini query-nya execute query select bintang from tb biodata. Jadi menampilkan tabel yang ada di biodata. Lalu untuk login, di sini saya koneksi dengan database di mana ada status. Status ini berfungsi untuk membedakan antara admin dan user yang dibatasi hak aksesnya. Untuk admin, maka semua hak akses dapat digunakan, seperti penambahan karyawan dan lain-lain. Sedangkan untuk sebagai user, maka tidak digunakan hak akses penuh. Ini adalah coding untuk loginnya. Kita ambil dari database dengan tabel user, di mana nama username harus sama dengan ID utama yang diisikan di ID utama. Lalu untuk passwordnya juga sama untuk password. Lalu di sini adalah status.
status yang admin atau user. Jika nilai status 1, maka Anda login sebagai admin. Jadi hak akses akan penuh. Dan jika selain itu, maka Anda login sebagai user. Begitu. Dan jika ada passwordnya salah atau username-nya salah, tidak sama dengan database, maka akan keluar pesan ini. Password salah dan username salah. Lalu phone admin Java. Di sini ada beberapa tampilan. Yang pertama adalah add new, checkout, overtime, print, total salary, dan kembali back. Ada juga search untuk men-search karyawan. Nah, apabila ini berfungsi sebagai admin, maka hak akses ini 6 tombol ini akan bisa digunakan. Tetapi apabila sebagai user, maka dua tombol ini akan dibatasi hak aksesnya atau tidak bisa digunakan. Seperti itu. Setelah itu, apabila kita mengklik add new, maka akan tampil ke form ini, tambah data karyawan. Di sini ada beberapa data yang harus diinputkan oleh admin yang berkoneksi langsung ke database. Seperti ini: nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nomor telepon, email, tanggal join, alamat, nomor rekening dan bank. Nomor rekening dan bank ini untuk ditransfer ke rekening tertentu. Lalu bisa klik save. Seperti itu. Apabila admin telah memasukkan data, maka akan masuk ke database. Database ini dengan tabel biodata. Ini. Seperti itu. Setelah itu, di form admin ini untuk check out, tombol ini apabila kita klik maka akan masuk ke form tampil data. Form tampil data ini dilengkapi dengan search, lalu tabel. Tabel ini berfungsi untuk menyambungkan atau menampilkan data yang ada di database, lalu ditampilkan ke sini. Ini untuk menampilkan tabel di database dengan nama tabel biodata. Lalu di sini juga dilengkapi dengan edit dan delete. Edit ini hanya dapat dilakukan oleh admin. Begitupun delete hanya dapat digunakan oleh admin. Tombolnya hanya dapat digunakan oleh admin untuk mengedit data-data karyawan. Setelah itu ada juga tombol overtime. Overtime ini untuk memasukkan berapa lama, berapa jam kita melakukan lembur dengan perhitungan gaji yang berbeda-beda. Lalu ini adalah form salary-nya. Untuk menginputkannya, kita di input lembur di sini. Di sini ada beberapa perhitungan, yaitu NIP. NIP ini merupakan koneksi dari database yang tadi, yang database biodata. NIP ini akan kita koneksikan dengan database yang baru untuk penyimpanan lembur. Di sini ada lembur 2 jam, ada lembur 4 jam, ada lembur hari
libur, dan ada lembur hari raya. Keempat lembur ini dengan perhitungan yang berbeda-beda. Contoh lembur 2 jam. Lembur 2 jam ini perhitungannya adalah 173 dikalikan dengan gaji pokok dikalikan dengan jam di mana dia bekerja. Atau untuk lembur hari libur yang dikalikan 2 dan lembur hari raya yang dikalikan dengan 3. Seperti itu. Setelah kita mengklik tombol excerpt, maka data ini akan masuk ke database dengan tabel lembur. Lalu untuk tampil data di from salary ini di sini itu akan terkoneksi dengan database lembur. Lalu di sini dilengkapi dengan search. Setelah itu admin ini dilengkapi juga dengan print yang akan terkoneksi dengan database, dan tampilan akan berupa PDF, langsung dengan PDF dapat di print juga. Untuk total salary kita nanti akan masuk ke form tampil data yang ini, tampilkan data dari database, lalu dengan tombol back. Untuk itu kita harus mencoba menampilkannya. Kita run. File, login, akan masuk form login ini. Lalu kita klik nama, misalkan kita masuk sebagai Susilo. Ini terkoneksi dengan database. Ini kita sebagai admin, hak akses penuh dengan password 12345. Login. Karena di database bahwa nama Susilo admin ini dengan password 12345 adalah berfungsi sebagai admin, maka hak akses penuh. Dan di sini ada pesan bahwa Anda login sebagai admin. Oke. Setelah itu masuk ke menu dengan hak akses penuh. Ada add new, checkout, overtime, print, total salary, dan back. Setelah itu kita coba untuk memasukkan atau koneksi dengan database. Kita klik add new, masuk ke sini. Kita masukkan NIP 100 104. Kita kasih nama di sini sebagai contoh adalah Udin. Jenis kelamin pria. Tempat tanggal lahir Bandung. Kita pilih tanggal lahirnya. Misalkan kita pilih di sini sembarang, lalu tanggal joinnya kita pilih di sini secara sembarang, lalu alamatnya kita isi sembarang, Jalan Kenanga nomor 13 Bandung. Untuk nomor rekening kita masukkan nomor rekening yang dipunyai oleh Udin agar untuk mentransfer nama bank BNI, misalkan nomor telepon, untuk email kita isikan seperti ini, lalu kita save. Akan ada pesan apabila telah
masuk tersimpan ke database, yaitu data telah tersimpan. Klik OK. Kita lihat di database. Di database, maka untuk tabel biodata akan ada nama Udin. Jalan Kenangan nomor 13 Bandung, pria Bandung. Dia lahir tanggal berapa, masuk join, lalu nomor rekening bank, nomor telepon, dan juga nomor telepon dan juga email. Setelah itu kita juga dapat mencek di sini koneksi tentang database dengan klik checkout ini. Koneksi akan ada pesan koneksi berhasil, dan kita lihat di sini yang kita masukkan barusan adalah dengan NIP sekian, dengan nama Udin, alamatnya, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, tanggal join dengan perusahaan, nomor rekening, nama bank, nomor telepon, dan juga email yang dipunyai oleh Udin. Apabila kita ingin mengeditnya, maka kita bisa rubah di sini dengan mengklik edit ini. Misalkan kita rubah dengan wanita, lalu tempat tanggal lahir kita rubah dengan dari Bandung menjadi Papua. Lalu kita klik simpan, save, maka data tersimpan. Dan kita lihat lagi, cek lagi, dan Udin, data setelah berubah dengan Udin, rumah di Jalan Kenanga, jenis kelamin menjadi rubah wanita, dan tempat lahir menjadi Papua. Seperti itu. Kita juga bisa mendelete-nya, misalkan dengan ID sekian, Kusno, kita klik di sini, lalu kita delete. Seperti itu. Bisa juga mendelete. Selain bisa mengedit, kita juga bisa mendelete. Nah, untuk overtime kita bisa memasukkan lembur. Misalkan di sini lemburnya kita masukkan 4 jam, lembur 4 jam kita masukkan 3 kali 3 jam, lembur hari raya, lembur hari libur kita masukkan 6 jam, lembur hari raya kita masukkan 8 jam. Perintah berhasil dilaksanakan. Maka di sini di total salary kita bisa melihat dengan NIM sekian, lemburnya adalah sekian, lembur 4 jamnya adalah dengan nilai sekian, lembur libur sekian. Jadi dengan NIM segini dia menghasilkan jumlah lembur dengan total sekian. Seperti itu. Untuk yang print, kita dengan mengklik tombol ini, kita bisa, apabila kita mengklik tombol ini, akan tampil struk pembayaran gaji pada bulan itu. Lihat di tampilannya, untuk ngeprint ini adalah ada lambang dan ada nama dari si Udin tadi. Kita masukkan, lalu dengan lengkap dengan gaji pokok, tunjangan, total lembur, gaji, pajak, dan gaji bersih. Dan ini itu berkoneksi dengan database. Data-data ini dihitung dan terkoneksi dengan database. Apabila kita ingin memprintnya, tinggal dicetak. Seperti itu. Untuk sebagai user, misalkan dengan nama Udin dan password Udin. Bila kita login,
akan ada pesan bahwa Anda login sebagai user. Di sini hak akses akan dibatasi seperti ini. Maka tidak akan ada menu untuk penambahan karyawan. Karena di sini hak akses dibatasi hanya sebagai user, hanya untuk melihat database, hanya untuk melihat koneksi, koneksi dengan database atau data-data karyawannya saja, begitu, tanpa bisa mengedit dan mendelete-nya. Seperti itu. Apabila kita mengklik print, maka akan masuk lagi ke sini. Perhitungan Udin Saifullah grade 2 PNI tunjangan. Seperti itu. Data yang lengkap. Untuk hak akses seperti ini di dalam coding adalah seperti ini. Untuk di admin, maka if status equal admin, maka button 1 dan button 2 diaktifkan. Jika tidak, button 1 dan button 6 tidak aktifkan apabila sebagai user. Dan ininya ada di login, di form login, di form utama ini menampilkan ID dari TB user dan mengambil paspor dan mengirimkan status 1 dan 0. 1 itu sebagai admin dan 0 adalah sebagai user. Seperti itu. Untuk koneksi dengan database di sini dengan coding seperti ini, class for name com.mysql.jdbc.driver. Ini untuk koneksi dengan JDBC MySQL localhost DB database gaji karyawan sebagai root. Lalu apabila tidak terkoneksi, maka di sini adalah koneksi database gagal. Lalu untuk di form tambah data, untuk menambahkan data karyawan, maka kita untuk data kita rubah dulu formatnya. Lalu untuk tambah nama dengan kita insert into TB biodata. Di sini berarti kita memasukkan data ke dalam tabel biodata dengan urutan NIP, nama, alamat, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, tanggal join, nomor rekening, nama bank, telepon, dan email. Codingnya seperti ini. Lalu untuk update hanya merubah perintahnya hampir sama dengan insert, dengan memasukkan atau menambahkan. Hanya saja di sini adalah update TB biodata. Artinya mengupdate data yang ada di tabel biodata. Dan ada show message apabila data telah tersimpan. Seperti itu.
Untuk uh, untuk delete perintahnya hampir sama, yaitu start execute delete from tb biodata, di mana NIP ini harus sama dengan di database. Jadi yang menjadi primary key atau acuan adalah NIP, yang mana akan disamakan dengan database, dan itu yang akan dihapus. Seperti itu untuk delete. Jadi kita mempelajari tentang update, tentang insert, dan tentang delete. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Kita telah mempelajari tentang insert, kedua tentang into, insert, update, delete. Lalu kita dapat pula mengkoneksikan dengan database, koneksi database. Sekian aplikasi pembayaran gaji karyawan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pelajaran Java selanjutnya. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.